Niki asli warga setempat untuk penolakan kegiatan mimbar rakyat. Waduh. Karena warga setempat juga merasa resah dengan kegiatan itu. Merasa resah ya. Mereka berani juga datang ke Solo, cemplungin aja ke kali tuh, biar nangis semua dah. Udah nginjak-nginjak harga diri Pak Jokowi tuh, udah nginjak-nginjak harga diri bangsa tuh. Kita diinjak-injak tuh harga diri Wapres resmi, bos resmi tuh, pilihan rakyat tuh. Kamu Mbak yang ngomong ya, kamu yang dikasih kesempatan ngomong tuh sama si Rismon itu ya. Sejak kapan sih suara perempuan dibungkam? Bukannya pada waktu Pak Jokowi itu menjabat presiden, kalian seenak-enaknya loh, kalian seenak-enaknya ngata-ngatain ya, tanpa ada tuntutan apapun dari Pak Jokowi terhadap kalian ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang mimbar rakyat ya, yang rencananya diselenggarakan di Solo, dan rencananya di agenda acara tersebut adalah memakjulkan Gibran dan menggantinya dengan calon yang katanya sudah mereka pilih, akhirnya berakhir ngakak. Ya, rakyat yang ngakak ya kan, tetapi mereka gigit jari. Aduh, para pembenci Jokowi gigit jari. Acara yang sudah digembor-gemborkan sejak lama itu ya, tiba-tiba dibubarkan oleh warga desa setempat. Mantap warga desa Kandangan ya, kalau bisa jangan hanya dibubarkan, karungin juga. Biar nggak suka bikin gaduh saja di negeri ini mereka itu, ya kan? Iyalah. Gagal maning, son. Aduh, kasihan kali aku sama mereka ini ya. Gimana lagi ya kan? Gimana orang tidak enak gitu loh. Orang seperti itu tingkah laku mereka. Memakjulkan Gibran, mau mengganti dengan orang yang katanya sudah dipilih. Nggak tahu siapa yang memilih. Aduh, dibubarin rakyat ya, dibubarin warga, ujung-ujungnya yang disalahkan Jokowi. Katanya itu adalah orang suruhan Jokowi. Padahal warga murni yang mengusir mereka, nggak pakai dibayar. Mereka ngerti kalian itu. Sampah semua. Selain itu teman-teman ya, seperti dugaan kami sebelumnya, acara mereka itu nggak mungkin dihadiri oleh orang banyak ya kan. Ternyata benar, dihadiri cuma 6 biji manusia saja. Selebihnya pada minggat ya kan, selebihnya hanya jin. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 724 Boyolali menindaklanjuti laporan warga Desa Sawan hal penolakan mimbar bebas oleh Rumah Juang Koordinasi yang diketahui oleh Bapak Suroto, yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025 yang akan dilaksanakan di Dukuh Karangmojo RT 5 RW 5 Desa Sawan Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali Makam. Dengan ini kami selaku pemerintah Desa Sawangan memohon kepada Muspida Kabupaten Boyolali untuk bisa menghentikan acara tersebut.
dikarenakan dikhawatirkan bisa memecah belah kerukunan dan persatuan di antara warga. Demikian surat ini kami buat atas perhatian dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih. Sawan 26 Oktober 2025, Kepala Desa Sawahan, cap tanda tangan. Ngoten Bapak Ibu, semua sudah paham ya? Paham. Silakan pada Bapak Joko selaku pengasuh ataupun ketua dari relawan Desa Sawahan. Matur nuwun. Ini adalah suara hati nurani warga masyarakat Sawahan bahwa kampung kami adem ayem, jangan dibuat ontran-ontran. Kami tolak acara politisasi di desa kami. Bahwa kegiatan-kegiatan yang berbau provokatif, Desa Sawahan siap untuk menolak kegiatan-kegiatan yang bersifat provokatif dan berbau yang memecah belah rakyat Indonesia, apalagi kegiatan itu yang diselenggarakan ada di Desa Sawahan. Kita setuju menolak? Setuju menolak? Nah, ini adalah kawan. Mantap ya, mantap saudara-saudaraku warga desa apa dusun tadi ya, desa kayaknya ya, desa Kandangan ya, Boyolali ya. Oh Boyolali ternyata bro ya, mohon maaf ya, bukan Solo ya, jadi saya keliru, warga Boyolali ya kan. Mantap ya. Usir mereka, itu acara nggak penting, itu hanya acara provokatif ya kan, dan itu masuk kategori makar dan rencana kudeta ya. Walaupun baru rencana, yang namanya kudeta dan makar itu sudah ada pasal yang bisa menjeratnya gitu ya. Intinya saya sependapat atau mengapresiasi dengan apa namanya, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di desa Kandangan Boyolali. Keren. Lanjut. Niki asli warga setempat untuk penolakan kegiatan mimbar rakyat. Waduh. Karena warga setempat juga merasa resah dengan kegiatan Merasa itu. resah ya. Sehingga ikut andil dalam penolakan kegiatan mimbar rakyat. Waduh, inilah bukti bahwa warga memang sudah semakin cerdas. Sudah bisa melihat mana gerombolan-gerombolan yang hanya ingin menebarkan kebencian, provokatif, dan juga mau mengadu domba. Acaranya keren banget teman-teman. Mimbar rakyat memperingati 97 tahun Sumpah Pemuda. Waduh, tapi isinya siapa? Gerombolan peneliti gadungan, peneliti abal-abal Roy Suryo and the Gang, gerombolan pembenci Pak Jokowi, dan kegiatannya tuh isinya makzulkan Gibran, adili Jokowi. Waduh, pantas aja dibubarkan. Dan mereka membuat kegiatan ini di kampung orang. Bikin kegiatan di kampung kau sana, jangan di kampung orang kau bikin berisik ya kan? Gimana menurut kalian teman-teman? Pesannya Mas Khairul Umam di bagian belakang ini sangat menarik sekali ya. Kalau mau bikin berisik itu ya di kampungmu sendiri aja, nggak usah di kampung orang ya kan. Iyalah, enak aja bikin acara di kampung orang ya kan. Acaranya ya kalau pengajian ya, seminar itu bagus lah, memberikan pengetahuan baru ya kan. Nah, kalau misalnya ceramah agama itu menyejukkan hati ya. Lah ini bikin acaranya itu mengandung unsur makar dan kudeta terhadap wakil presiden yang patut diduga nanti ujung-ujungnya juga presiden yang akan dimakzulkan dan diganti. Nah ini gimana ceritanya? Kau mengotori desa orang lain, desamu sendiri aja kotori sana. Aduh, lanjut. Weh, berani juga datang ke Solo nih. Teroris tuh kurang ajar juga, mantap dah buat warga Sawahan tuh ya. Mereka berani juga datang ke Solo, cemplungin aja ke kali tuh biar nangis semua dah. Udah nginjak-nginjak harga diri Pak Jokowi tuh, udah nginjak-nginjak harga diri bangsa tuh
Kita diinjak-injak tuh harga diri wapres resmi, bos, resmi itu pilihan rakyat tuh. Ya, Pak Jokowi 2 periode pilihan rakyat, wali kota ya, udah membangun bangsa ini. Ya, Pak Jokowi aja membangun bangsa ini nggak takut dia. Ya, takut pada Allah aja. Ya, kita harus turun nih, kurang ajar itu. Ya, dibiarin kurang ajar itu. Orang-orang kayak gitu nggak ada apa? Nggak ada sumbangsinya buat bangsa, sok-sokan itu. Ya, teroris tuh. Ya. Cemplungin kali dah, kurang ajar banget itu. Ya, orasi di mana sini, cuma provokator aja itu, gaduh aja tuh, teroris itu, ya, kan biarin dah, ya, mantap tuh warga Sawan tuh, tolakin aja tuh, cemplungin kali dah, mumpung ini, orang aja tuh, cuma segelintir orang aja kok, ya, cuma segelintir orang aja itu, paling berapa orang itu, bikin gaduh aja itu, Pak Jokowi udah berani bos bikin rakyat maju tuh ya, jalan-jalan semuanya bagus tuh ya, kita jangan biarkan Pak Jokowi sendirian dihina kayak gitu. Pak Jokowi diam bos ya, dia udah berani ya bikin keputusan membangun bangsa ini ya, hajar aja tuh ya, teroris tuh gak ada sumbangsinya buat bangsa, sok bikin gaduh itu. Oke bos, jangan lupa follow, like, comment, share, dan share ya. Salam kemajuan pokoknya, geng Solo vs geng teroris ya. Habiskan dah. Ya menurut saya ya dibubarkan. Tapi mereka ini masih untung teman-temannya, dibubarkan dengan cara yang baik-baik ya, dengan cara persuasif, bukan dengan cara represif. Padahal ya kita sebagai Ternak Mulyono berharap gitu kan, mereka ini dibubarkan itu ya dengan cara represif gitu loh. Kalau perlu dikarungin ya. Kaki dan tangannya diikat gitu kan. Iyalah. Aduh. Ya kenapa mereka ini, geng teroris ini berani datang ya kan, datang ke yang katanya itu mau menggelar acara di Solo itu, apa namanya itu, mimbar rakyat itu, ya karena mereka merasa ada orang yang membackingi di belakangnya, seperti yang pernah disampaikan oleh Jokowi. Orang besar bro, orang besar. Lanjut. Diavolo, che difficile la fuggite! Io non guardo! Diavolo, che difficile la fuggite! Io non guardo!
Ya, barusan adalah kompilasi proses pengusiran ya yang dilakukan oleh warga desa Kandangan. Diusir, dibubarin. Cuma yang bikin ngakak itu adalah yang paling belakang tadi. Acara itu ternyata diselenggarakan di tempat ya kan, di lahan yang udah masih ada plakat bannernya dijual. Aduh, nggak modal kali kalian ini kan. Karena saya yakin gitu loh, kalau mereka menggelar acara di tempat yang macam kayak gitu tuh gratis gitu loh, nggak bayar gitu loh. Apalagi tanahnya udah mau dijual. Jadi nggak mungkin lah pemiliknya itu menerapkan tarif tertentu, enggak gitu. Aduh, kasihan sekali mereka ini ya. Padahal dari Bohir kan 16 miliar katanya. Saya curiga dari Bohir itu nggak pernah cair gitu loh. Lanjut. Kemarin bikin acara di gedung-gedung, di hotel, di kafe-kafe, selalu dibubarin oleh masyarakat. Nah sekarang beralih nih, mereka buat acara di kebun-kebun, malah dibubarin lagi. Bang Adi, jangan begitulah. Di gedung-gedung kemarin, di hotel-hotel kemarin itu juga mereka gratisan, tahu nggak? Iya, kalau nggak mau pihak hotelnya bisa didemo bersilit-silit itu. Jadi mereka itu menggelar acara ya kan, di ballroom hotel ya kan, di hall hotel dan lain sebagainya. Sebetulnya itu gratisan. Buktinya apa? Buktinya adalah makanan konsumsi atau catering yang mereka terima itu nasi bungkus. Coba bayangin. Mereka hanya menyewa tempat agar terlihat mentereng dan keren gitu loh, biar terlihat mereka itu bermodal. Padahal enggak, mereka bawa nasi bungkus. Itu masih untung nasi bungkus, kadang cuma sepotong lontong loh. Lanjut. Akan tetapi suara kami merasa dibungkam karena dengan kamu Mbak yang ngomong ya, kamu yang dikasih kesempatan ngomong tuh sama si Rismon itu ya. Sejak kapan sih suara perempuan dibungkam? Bukannya pada waktu Pak Jokowi itu menjabat presiden kalian seenak-enaknya loh, kalian seenak-enaknya ngata-ngatain ya, tanpa ada tuntutan apapun dari Pak Jokowi terhadap kalian ini ya. Karena apa? Pak Jokowi ini sadar dia tuh harus menjaga kondusivitas negaranya, menjaga kondusivitas ya, supaya apa? Supaya pembangunan tetap jalan terus ya. Dan kalian itu cecung yang tidak berguna. Kalian tuh dasar kalian tuh kualat ya, kualat banget kalian itu. Bilang Pak Jokowi zolim. Bukannya kalian itu ya yang menikmati semua pembangunannya dikerjakan di eranya Pak Jokowi. Tuh kalian yang menikmati ya. Dasar orang-orang yang tidak tahu terima kasih ya, yang kamu bisanya tuh merongrong negara. Sudah enak-enak ya, sudah adem-adem ya, kalian tuh udah kesel-keselnya dulu, kalian udah capek-capeknya kalian tuh membuat onar negara. Semoga kalian lebih banyak lagi ditolak dimanapun, semoga kalian ditolak ya. Terserah kamu, hanya lakunya di TV, di acaranya Aiman kayak acaranya Karni kayak, masa bodoh. Yang penting ya kalau kalian terjun ke lapangan, semoga kalian mendapat penolakan yang serupa, yang lebih menyakitkan lagi. Nah ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mendapatkan penolakan serupa ya. Saya berharap bukan hanya di desa Kandangan saja ya warga yang menolak. Saya berharap dimanapun mereka melakukan dan menggelar acara, saya berharap rakyat atau warga setempat melakukan penolakan. Karena ini sudah jelas-jelas tujuannya itu nggak baik gitu loh. Kalau tujuannya itu memang ya kan mengungkap ijazah Jokowi ibaratnya asli atau palsu, itu enggak masalah sebetulnya. Tapi jangan ada embel-embelnya gitu loh, karena kebencian. Jadi kalau udah karena kebencian, udah ngawur, apapun yang dilakukan Jokowi jadi salah, ijazah Jokowi asli pun jadi palsu. Dan sekarang Gibran mau dimakjulkan, ada aja narasi-narasinya ya kan. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen perempuan barusan ya. Saya berharap di seluruh Indonesia mereka ini ditolak gitu. Lanjut. Indonesia telah dijual Pak. IKN selaku legasi untuk dia mendapatkan uang triliunan rupiah. IKN itu
timah, apa semuanya. Saya pikir tadi mau bahas IKN panjang lebar gitu, ternyata enggak, cuman nyebut aja. Sempet kaget sih tadi ya, kirain mau panjang lebar, karena saya kan salah satu orang yang pertama ngikutin dari awal ya pembangunan IKN. Jadi kalau seumpama ada pembahasan IKN, saya itu kayak semacam terpanggil untuk mendengarkan, menyimak, dan mengamati teman-teman. Ternyata tadi cuman menyebut gitu aja. Nah, kembali lagi ya, ini kan kasus ini ya, atau isu ini tuh udah lama sekali menurut saya. Isu ijazah, isu apa tadi tuh ya, makzulkan, tuntut adili, dan lain-lain. Ya, semoga aja ya isu-isu ini segera selesai lah ya, karena media sosial kita belakangan ini itu memang dipenuhi oleh video-video semacam ini. Bahkan video-video edukasi itu tenggelam. Ya kan, tenggelam. Ada juga ya komentar dari kalian nih ya, yang menanyakan, Bang Dian kok nggak ikutan membahas? Bang Dian kan sudah tergabung di ini, komunitas ini, kenapa nggak ikut bahas? Nah gini, saya itu bukan nggak ikutan, tapi saya menyimak. Saya mengamati, dan saya pelajari. Gitu, kan nggak mungkin kita nggak tahu, tiba-tiba langsung kita sok tahu, kan nggak baik kan? Lebih baik saya menyimak, mengamati ya. Dan lagi pula teman-teman semua, saya kan niatnya adalah menginformasikan yang benar gitu. Nah, kalau saya belum tahu itu benar atau tidak, ya saya belum berani untuk masuk ke situ gitu. Tapi menurut kalian gimana? Benar atau enggak nih? Ya iyalah, orang yang waras itu hanya menyampaikan apa yang dia ketahui dengan cukup lah, seperti itu ya. Kita nggak ngomong benar dan salah, tetapi informasi tersebut kita terima secara cukup gitu. Bukan hanya dengar-dengar kabar burung udah langsung jeplak ya kan. Asal mangap. Nah, ini sama nih dengan itu si putra mahkota Partai Biru ya kan. Asal mangap, asal jeplak. Ujung-ujungnya apa coba bayangin? Nyerang bapaknya sendiri. Ini juga sama gitu loh. Narasi-narasinya sebetulnya narasi-narasi dangkal ya kan, yang mereka sampaikan dengan kekosongan pengetahuan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.